Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa Aslam Adi? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, bil khusus segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbek Eng Cibarusah Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali dan tanpa mengurangi rasa hormat saya, tidak disebutkan namanya satu persatu, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh beliau, sekaligus selalu berusaha untuk menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh beliau, juga menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah di dalam mensyiarkan ajaran Islam, di dalam mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang dibawa oleh beliau, yang mudah-mudahan kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau di hari kiamat, dan dikumpulkan di bawah arasnya Allah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia, yakni masih dianugerahi umur untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh yang sesuai dengan perintah Allah. Hari ini ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum Pak Jeffrey sama Uda Saprudin dari Cigoong. Sehat, ketuk ya. Sehat udah. Dah, lihat Pak Haji. Jarang-jarang tang rendeng. Dah depan dah. Hari ini kita
sudah berada di hari yang ke-23 di bulan Muharram tahun 1447 Hijriah, dan di hari yang ke-19 di bulan Juli 2025. Taklim kita hari ini adalah merupakan pertemuan yang ke-632. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hayya nabtadi'u ta'allamna haja fi hadha sabah ba'da salati subhi bil jamaah bi qiraati ummil kitab suratil Fatihah wa qiraati salawat ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzikril jalalah. Artinya, marilah kita awali, kita buka, kita mulai taklim kita pagi hari ini setelah kita selesai melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, yaitu dengan membaca surah Fatihah, salawat dan zikir jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk orang-orang yang sangat kita cintai, yang sangat amat berjasa di dalam kehidupan kita. Mereka adalah kedua orang tua kita, juga kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, dan juga kita hadiahkan pahalanya untuk saudara-saudara kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan sahabat-sahabat kita yang dulu seperjuangan dengan kita. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah, jamaah kita sudah kembali pulang ke tanah air dari selesai melaksanakan tugas di kota suci Makkah Al-Mukarramah, yaitu Bapak Imron. Kang, Pak Imronnya mana? Pulang dulu apa? Hah? Oh, mau pulang kampung? Masya Allah. Ya, kita doakan semoga perjalanan beliau pulang kampung dari mulai berangkat sampai kembali ke Cibarusah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan zahir batinnya dan diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sambung dengan pembacaan salawat dan zikir jalalah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah
salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kebanyakan ini setahu saya, tapi kalau di luar pengetahuan saya, ya saya juga nggak tahu. Cuma sepengetahuan saya kebanyakan orang-orang Islam, ya khususnya kita lah yang ada di tempat ini, di musala ini, kebanyakan ketika berwudu melakukan niat di dalam wudu hanya sekali, yaitu ketika kita hendak membasuh fardu wudu yang kedua, yang hukumnya wajib, yaitu ghuslul wajhi, mencuci muka. Nah di saat itu kita baru niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kemudian kita membaca doa membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Padahal afdolnya ketika kita mencuci kedua telapak tangan, di situ pun afdolnya kita niat. Tapi kedudukan hukum niatnya adalah sunnah. Kalau niat yang tadi di saat kita akan membasuh wajah kita, itu kedudukan hukumnya wajib. Karena itu adalah fardu wudu yang kedua. Nah, supaya kesunahan mencuci kedua telapak tangan, madmadoh atau berkumur-kumur, dan istinsyak menghirup air ke dalam hidung, dan kesunahan istinsyar mengeluarkan air dari dalam hidung, supaya tidak terlepas dari basuhan fardu wudu berikutnya,
maka kita disunahkan. Di saat kita mencuci kedua telapak tangan, disunahkan niat. Niat. Karena menurut tinjauan disiplin ilmu fikih, itu yang dihitung basuhan pertama di dalam berwudu bukan telapak tangan, bukan berkumur-kumur, bukan menghirup air ke dalam hidung, bukan mengeluarkan air dari dalam hidung. Yang dihitung oleh hukum fikih sebagai basuhan pertama di dalam wudu adalah basuhan yang di saat itu kita niat, yaitu ketika membasuh muka. Nah, sebelum itu seperti mencuci telapak tangan, berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung, mengeluarkan air dari dalam hidung, itu kita niat enggak? Enggak kan? Nah, itu enggak dihitung basuhan. Nah, dalam ilmu fikih yang dihitung sebagai basuhan pertama adalah basuhan yang di saat itu kita niat. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu harus dengan niat. Nah, maka oleh karenanya yang afdol ketika kita melakukan wudu, baik wudu yang hukumnya sunnah maupun wudu yang hukumnya wajib, yang afdol menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in, buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kata beliau yang afdol di saat kita mencuci telapak tangan kita sudah niat. Tapi niatnya bukan niat melaksanakan fardu wudu, tapi niatnya niat melaksanakan kesunahan wudu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, keterangan yang baru saya sampaikan ini sama bapak-bapak dilaksanakan enggak? Enggak kan? Jujur aja, jujur, enggak kan? Sehat. Keren kan pakai kacamata? Iya, pakai. Nah, jadi ketika kita mencuci telapak tangan, nah, sebelum kita berdoa dengan doa Allahumma fajiyadaya mimma asika kuliha, kita niat di situ. Niatnya gimana? Niatnya nawaitu an af'ala sunnatal wudu lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengerjakan kesunahan wudu karena Allah Ta'ala. Nah, begitu kita niat ketika akan membasuh muka sebagai fardu wudu yang kedua, nah, maka basuhan sebelumnya tidak terputus, nyambung. Karena semuanya dimulai dengan niat. Nah, ini berdasarkan keterangan dalam Fathul Mu'in. Ini jarang dilakukan oleh kita. Rata-rata kita niat pas di saat mau membasuh muka, di mana status niat tersebut adalah wajib karena termasuk fardu wudu yang pertama, yaitu Padahal ternyata yang afdol di saat kita mencuci kedua telapak tangan, sebelum kita membaca doa mencuci kedua telapak tangan, kita niatnya nawaitu an af'ala sunnatal wudu'i lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengerjakan kesunahan wudu karena Allah Ta'ala. Baru kita baca doa Allahumma fajadaya mimma asika kuliha. Kemudian kita berkumur-kumur. Sebelum berkumur-kumur kita berdoa, ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, atau Allahumma skini min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka salla adma'um ba'dahu abada, dan seterusnya. Kemudian kita istinsah, baru kita niat di saat mau mencuci muka. Nah, ini niat hukumnya wajib, yang tadi sunnah. Baik, kita lihat keterangannya dalam kitab. Pal aula ayyuparriku an-niyata. Pal aula ayyuparrikun niyata. Maka bermula yang paling utama adalah ayyuparrikun niyata, agar hendaknya orang yang berwudu memisahkan niat. Ayyuparrikun niyata, agar hendaknya orang yang berwudu memisahkan niat antara niat kesunahan melaksanakan wudu dan niat menjalankan fardu wudu. Jadi ada dua di dalam wudu itu niatnya.
Kan dari mulai mencuci telapak tangan, berkumur-kumur atau madmadoh, kemudian istinsak, menghirup air ke dalam hidung, kemudian istinsar, mengeluarkan air dari dalam hidung, itu semuanya hukumnya sunnah. Bagian yang paling pertama dibasuh yang hukumnya wajib adalah muka. Di situ kita niat. Nah, niat. Bi ayyan wa inda kullin min ghuslil kaffaini wal madoti wal istinsyaqi sunnatal wudu'i, yaitu dengan cara agar hendaknya orang yang berwudu melakukan berniat melakukan kesunahan wudu ketika ia membasuh kedua telapak tangan, kemudian ketika ia berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Jadi cukup niatnya di saat kita mencuci kedua telapak tangan. Ya, jadi untuk lebih jelas saya praktekkan. Jadi begitu air keran dibuka, air mengalir, kita tadahin. Nah, di saat kita mau mencuci telapak tangan, kita niat situ. Ini status niat hukumnya sunnah, hanya niat melaksanakan kesunahan wudu saja. Supaya nanti basuhan-basuhan mencuci telapak tangan, berkumur dan seterusnya tidak terputus, tidak terlepas. Sebab yang dihitung basuhan pertama adalah basuhan ketika kita niat berwudu, yaitu mencuci muka. Nah, kalau sebelumnya nggak ada niat, berarti terlepas itu, putus. Jadi keabdolannya putus, terpisah gitu. Karena basuhan sebelumnya nggak ada nih. Nah, supaya tidak terputus, supaya tidak terlepas, ya, maka niat nawaitu an af'ala sunnatal wudu'i lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengerjakan kesunahan wudu karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian kita baca doa mencuci telapak tangan. Allahumma bad yadayya mimma'a sikakul liha dan seterusnya. Summa parodol wudu'i inda ghuslil wajhi. Nah, setelah kita niat melaksanakan kesunahan wudu di saat kita mencuci kedua telapak tangan, summa kemudian parodol wudu'i inda ghuslil wajhi. Kemudian kita niat melakukan fardu wudu ketika membasuh wajah, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Nah, niat yang ini hukumnya wajib dan harus dilaksanakannya inda ghusli wajhi, ketika mencuci muka. Berarti ada dua niat. Nah, selama ini kita ketika berwudu niatnya berapa ini? Satu apa dua nih? Jujur aja, jangan bohong. Pasti satu, karena belum tahu keterangannya. Nah, berarti kalau selama ini kita berwudu niatnya satu, cuma niat melaksanakan fardu wudu saja di saat mencuci muka, berarti basuhan-basuhan sebelumnya tidak didasari niat. Berarti terlepas keabdolannya dengan basuhan berikutnya, yaitu wajah, tangan, mengusap bagian muka, kepala, kaki, terlepas. Karena basuhan sebelumnya itu nggak ada niat, nggak ada dasar niat, tidak dilandasi niat. Nah, di sini pentingnya kita ngaji. Silahkan tanyakan kalau kurang yakin. Ini keterangan dari Fathul Mu'in, seorang ulama yang ilmunya mumpuni, bisa ngarang kitab Fathul Mu'in. Kita bisa ngarang kitab apa? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta la taputahu padilatus tishabin niyati min awalihi wa padilatul madmadoti wal istinsaki ma'an gisali umrotis safati. Nah, kalau umpama kita melakukan tata cara wudunya seperti ini, seperti yang tadi sudah diterangkan, maka dengan demikian tidak akan terlepas padilah penyertaan niat secara kontinu sejak awal wudu, yakni padilah berkumur tidak lepas, kemudian padilah menghirup air ke dalam hidung yang disebut istinsak tidak lepas, kemudian padilah mengeluarkan air dari dalam hidung tidak terlepas, termasuk ketika kita membasuh muka
bibir bagian luar kita terbasuh, itu pun dapat fadilah. Kenapa? Karena dari awal memang sudah didasari niat melaksanakan kesunahan wudu. Kira-kira ini, takut saya menjelaskannya kurang, bahasanya kurang dimengerti. Kira-kira ini bisa dipahami nggak nih? Masuk nggak kira-kira? Bisa dicerna ya? Ya saya berusaha untuk bicara supaya dipahami orang gitu. Ini saya udah berusaha ya maksimal mungkin. Tapi kalau umpama misalnya belum paham juga ya ngobrol langsung sama saya deh. Ya ngobrol langsung. Sambil ngopi, ya saya biar nggak jenuh. Jadi ketika kita membasuh kedua telapak tangan, kita niat melakukan kesunahan wudu. Yuk kita baca niatnya bareng-bareng yang tadi. Nawaitu an af'ala sunnatal wudu'i lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengerjakan kesunahan wudu karena Allah Ta'ala. Gitu. Nah kalau sudah dapat ilmunya, praktekkan langsung. Sebab ilmu kalau tidak dipraktekkan, tidak diamalkan, itu bagaikan pohon tidak berbuah, tidak bermanfaat. Karena salah satu di antara tujuan mencari ilmu adalah untuk diamalkan. Dan ketika kita punya ilmu sedikit diamalkan, itu akan menghasilkan buah, kebaikan, amal soleh, keberkahan akan datang kepada kita. Sebanyak apapun kita punya ilmu, kalau tidak beramal, nol, nggak ada artinya. Nah. Ya mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bisa dipahami lah. Haitsul lam yastazhabha ila ghusli sa'in minhu. Sekiranya tidak mungkin mempersamakan wajah dengan basuhan sesuatu daripadanya. Wa ma qoronaha huwa awaluhu. Basuhan yang dibarengi niatlah yang dihitung awalnya basuhan fardu. Nah. Jadi yang dihitung awalnya basuhan wajib adalah basuhan yang dibarengi niat. Taputu pataputu sunnatul madmadoti, maka lepaslah kesunahan berkumur. Inin gosala ma'asaiun minal wajhi, walaupun dapat juga terbasuh sesuatu bagian dari wajah bersamaan berkumur. Kahumrotis sapati ba'daniyah, seperti bibir luar sesudah niat berwudu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, alhasil kesimpulannya, yuk kita praktekkan. Mulai sekarang, manakala kita berwudu, di saat kita mencuci telapak tangan, sebelum kita membaca doa mencuci telapak tangan, kita niat. Nawaitu, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an af'ala sunnatal wudu'i lillahi ta'ala. Baru kita baca doa Allahumma qad yadayya mimma asika kuliha. Kemudian kita baca doa berkumur-kumur dan seterusnya. Begitu kita mau membasuh muka, kita niat melaksanakan fardu wudu yang pertama, yaitu niat. Nah ini yang wajib. Tadi yang sunnah. Caranya, begitu air sudah kita tadahin dengan kedua telapak tangan, langsung begitu nempel ke muka, langsung niat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Begitu caranya. Selanjutnya, kalau kita perhatikan sehari semalam kan kita diwajibkan mengerjakan sholat sebanyak 5 waktu. Itu yang disebut sholat mafrudot, sholat yang dipardukan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, dalam sholat fardu 5 waktu, kita itu disunahkan melakukan tasyahud awal atau tahiyat akhir sebanyak berapa? 4 kali, betul nggak? Yuk kita lihat rinciannya. Sholat subuh ada tahiyat awalnya nggak? Nggak ada. Yang ada tahiyat awalnya zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti 4 kali. Kita melakukan tahiyat awal di dalam sholat fardu 5 waktu 4 kali. Yaitu pada waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian di dalam sholat fardu 5 waktu kita diwajibkan melakukan tasyahud akhir, tahiyat akhir 5 kali. Karena setiap sholat fardu itu pasti wajib tahiyat akhir. Lah kalau nggak tahiyat akhir, kita kapan selesai sholat? Nggak ada salam berarti. Nah 5. Nah di dalam tasyahud awal
kita disunahkan dengan kesunahan ab'ab. Kesunahan ab'ab itu kesunahan yang apabila kita meninggalkannya, baik sengaja atau lupa, kita disunahkan melakukan sujud sahwi. Nah, di dalam tahiyat awal atau tasyahud awal, kita disunahkan membaca, kita diwajibkan, bukan disunahkan. Kita diwajibkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun status hukum tahiyat awal adalah sunnah abad, tapi ketika kita melakukan tahiyat awal, kita wajib membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika kita melakukan tasawuf akhir atau tahiyat akhir yang hukumnya wajib, karena itu termasuk rukun sholat. Rukun sholat yang keberapa coba tahiyat akhir? Yuk kita lihat. Rukun sholat kan ada 17. Pertama nih niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu di dalam sholat Yang keempat membaca Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam tumakninah di dalam ruku. Yang ketujuh i'tidal. Yang kedelapan tumakninah di dalam i'tidal. Yang kesembilan sujud 2 kali. Yang ke-10 tumakninah di dalam sujud. Yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahiyat awal ya. Nah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di tahiyat akhir itu hukumnya wajib. Karena itu termasuk rukun sholat yang ke-15. Rukun sholat yang ke-15 adalah as-sholatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu tahiyat akhir. Itu wajib. Dan kita diperintahkan pada waktu kita melakukan tahiyat akhir, bukan hanya diperintahkan, bukan hanya diwajibkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, akan tetapi juga kita diperintahkan membaca sholawat kepada keluarganya. Jadi kalimatnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu untuk Nabi Muhammad. Untuk keluarganya, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu untuk keluarganya. Nah, ini wajib dilaksanakan. Walaupun menurut para ulama ahli fikih, membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada waktu tahiyat akhir itu tidak termasuk rukun sholat. Itu tidak termasuk sesuatu yang wajib. Tapi kalau tidak dibaca, kalau kita tidak bersolawat kepada keluarga Nabi pada waktu tahiyat akhir, sholat kita sebanyak apapun oleh Allah nggak akan diterima. Nggak akan diterima. Yuk kita lihat keterangannya. Rasulullah pernah bersabda, man sholla sholatan walam yusolli alaya piha wa ala ahli baiti lam tuqbal minhu. Man, barang siapa sholat sholatan yang mengerjakan sholat walam yusolli, dan ia tidak bersolawat alaya kepadaku pihak di dalam sholatnya, wa ala ahli baiti, dan ia tidak bersolat kepada keluargaku, lam tuqbal, tidak akan diterima sholatnya. Walaupun secara hukum fikih sholatnya sah enggak? Sah. Sholatnya sah tapi nggak diterima. Jadi ternyata ada orang yang sholatnya sah tapi nggak diterima. Bahkan banyak orang yang sholatnya sah secara disiplin ilmu fikih, tapi di akhirat sholatnya ditolak oleh Allah. Seperti orang sholat riya. Sholatnya sah, rapi pakai ilmu fikih, tapi kalau riya ditolak oleh Allah. Banyak. Seperti orang yang sholatnya selalu sendirian, nggak pernah berjamaah, itu bisa ditolak oleh Allah sholatnya. Udah gitu bacaannya rusak lagi, hancur-hancuran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadisnya tuh, 10 golongan kelak di hari kiamat sholatnya oleh Allah tidak akan diterima. Itu kalau saya buka hadisnya panjang lagi nanti. Enggak usah. Karena kita bukan untuk membahas itu. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhasil kesimpulannya, setiap musolli, setiap orang yang melakukan sholat, terlepas dari apakah sholat yang dilakukannya hukumnya sunnah atau wajib, maka baginya diwajibkan. Pertama,
bersolawat kepada Nabi Muhammad pada waktu tahiyat awal. Kalau tidak bersolawat, tahiyat awalnya enggak sah. Jadi bacaan tahiyat awal sampai bersolawat kepada Nabi Muhammad, sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sampai situ udah. Jangan pakai wa ala ali. Nanti wa ala ali adanya di tahiyat akhir. Gimana kalau umpama di tahiyat awal kita pakai wa ala ali, kebablasan atau sengaja? Ya kalau lupa mungkin bisa ditelolir ya. Ini sengaja. Begitu terus, maka itu makruh. Bukan dapat pahala, makruh, malah bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholatnya. Ketika kita melakukan perkara yang makruh di dalam sholat, yang tidak dianjurkan, itu bisa menodai, mengurangi kesempurnaan pahala sholat kita. Nah ini pentingnya kita punya ilmu dalam ibadah. Yang kedua, pada waktu tahiyat akhir kita diperintahkan, satu, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, bersolawat kepada keluarganya. Sebagaimana solawat yang diajarkan Nabi, yaitu namanya solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa kama barokta ya. Kama barokta ala Sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum. Minimal sampai itu. Kalau mau ditambah dengan doa yang lainnya boleh, ada keterangannya. Seperti tambah dengan doa Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri, boleh, dan seterusnya. Atau ditambah dengan doa Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, boleh. Ada keterangannya di Fathul Muin. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wajib pada waktu tahiyat akhir ya kita bersalawat kepada Rasulullah dan kepada keluarganya. Pada waktu tahiyat akhir berselawat kepada Rasulullah itu status hukumnya rukun sholat. Tapi kepada keluarganya tidak termasuk rukun sholat. Tapi kalau ditinggalkan mengakibatkan sholat nggak diterima. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Alaika bisolawatil batar, alaika bisolatil batar." Hati-hati kamu dengan sholawat bator. Bapak pernah mendengar sholawat bator? Pernah mendengar nggak sholawat bator? Kita kan taunya selawat nariyah, munjiyah, selawat mansub, selawat kamil. Ya, pernah nggak dengar selawat bator? Pasti pernah, barusan tadi saya. Kalau jawab belum bohong itu. Pernah barusan kan? Selawat bator itu apa? Engkau, kata Nabi, engkau berselawat hanya kepadaku, tapi engkau lupa tidak berselawat kepada keluargaku. Karena keluarga Nabi adalah orang-orang yang dicintai Nabi. Kalau kita membenci keluarganya, sama aja membenci Rasulullah. Bapak punya anak enggak? Punya keluarga? Kalau istri bapak, anak bapak dicaci maki, dihina habis-habisan, bapak sakit hati enggak? Sama Rasulullah juga begitu. Sakit hati, Rasul juga punya hati. Baik para jamaah, nah itu selawat bator. Jadi selawat bator itu kita berselawat hanya kepada Rasulullah saja dan lupa tidak berselawat kepada keluarganya. Bahkan kalau saya kepada sahabatnya juga, karena para sahabat Nabi itu seperjuangan dengan Rasul, membela Rasulullah. Makanya kalau berselawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alaihi itu selawat kepada Nabi, wa ala alihi kepada keluarganya, wa sahbihi dan kepada sahabatnya. Nah itu lengkap itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Itu lengkap tuh. Kita berselawat kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Karena Rasulullah sangat cinta kepada para sahabatnya. Terutama Abu Bakar Siddiq itu mertua beliau. Sehingga kita diperintahkan oleh Rasul, jangan lupa kalau mau tidur hendaklah engkau berselawat kepadaku dan kepada keluargaku dan kepada para sahabatku dan kepada para nabi yang lainnya, karena mereka para nabi yang lainnya adalah mereka saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Jadi kalau mau tidur kita melakukan 4 hal. Pertama, baca Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 balik 3 kali. Itu pahalanya, padilahnya sama dengan menghotamkan Al-Qur'an 30 juz. Nah, setelah kita beres baca Al-Ikhlas 3 kali,
Kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para nabi yang lainnya. Kan para nabi itu ada 124.000 nabi. Nah, kita sholawatin mereka semuanya, karena mereka semuanya adalah saudara-saudara Nabi Muhammad. Gimana bacanya? Bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Itu kena semua tuh. Para nabi semuanya kena itu. Kita sholawatin semuanya tuh. Dari mulai Nabi Adam terus sampai terakhir nabi kita. Senang mereka, kita sholawatin. Yang ketiga, nah keterangannya, barang siapa sebelum tidur dia bersolawat kepadaku, kepada keluargaku, kepada sahabatku, dan kepada para nabi yang lainnya, maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Yang ketiga, jangan lupa memintakan ampunan untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, dan untuk saudara-saudara kita, muslimin muslimat sealam dunia. Itu penting, supaya mereka sebenarnya ridho kepada kita. Kita mintakan ampun mereka. Bapak, kalau Bapak didoakan, ya Allah ampunilah Bapak ini. Kira-kira Bapak ini senang nggak didoakan gitu? Senanglah didoakan. Senang didoakan, dimintakan ampun. Nah, bagaimana bacanya? Bacanya Allahumma gfir lana junubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Seluruh orang-orang yang beriman, laki-laki perempuan, dari mulai zaman Nabi Adam hingga hari kiamat, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal, semuanya sama kita dimintakan ampun dengan bacaan tadi. Nah, maka mereka ridho kepada kita. Yang keempat, barang siapa sebelum tidur membaca tasbih al-baqiyatu shalihat, maka padilahnya, keutamanya baginya mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang diterima oleh Allah. Baca sebelum tidur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Di samping ia akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh, juga 4.900.000.000 malaikat semuanya bertasbih dan bertahlil kepada Allah. Pahala tasbih mereka, pahala tahlil mereka diperuntukkan untuk orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya, jangan lupa tuh. Ini kadang-kadang kita lupa ya. Ya, sebelum tidur melakukan yang 4 perkara tadi, lupa enggak? Suka dibaca enggak? Sering, emang enggak pernah dibaca kali ya? Sering lupa. Ini enggak pernah dibaca, boleh jadi ada beberapa faktor. Faktor pertama mungkin lupa. Faktor kedua mungkin enggak tahu keterangannya, biasa-biasa aja. Atau faktor ketiga malas. Tahu mah tahu, tapi malas. Malah main HP, buka TikTok. Aduh, Ini kira-kira itu kalau bacanya apa kita sebelum berbaring atau sebelum berbaring? ya, kalau mau mengikuti sunnah Rasul, bacanya posisi berbaring seperti berbaringnya jenazah di alam kubur. Dan kita memang disunahkan tidurnya seperti itu. Jadi kepala di sebelah sono, kaki sebelah sini, tapi menghadap muka ke kiblat. Jadi posisi seperti mayit di alam kubur lah. Itu Rasulullah tidurnya begitu. Kalau kita tidurnya kadang-kadang kaki naik ke kepala bini kita ya. Kadang-kadang kaki kita, betis kita pabeli timpa majikan. Kemana beda? Tapi awalnya usahakan awalnya kita posisi tidur berbaring seperti posisi mayit di alam kubur. Nanti setelah kita tidur terserah itu kemana ke gerakannya, karena kita nggak sadar. Yang penting awalnya yang penting kita niat melaksanakan kesunahan Rasulullah dalam tidur. Kan kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ya dikala umatku dilanda kerusakan iman, kerusakan akhlak, maka baginya akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid kan. Masya Allah, luar biasa itu. Pekerjaannya nggak seberapa, cuma berbaring doang, tapi pahalanya pahala 100 orang mati syahid, asal kita niat menghidupkan sunnah Rasul niatnya.
Masya Allah. Nah jadi jangan lupa lakukan 4 perkara sebelum tidur. Ini wasiat Rasulullah kepada istrinya, kepada Siti Aisyah. Pertama, baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu padilahnya, pahalanya sama dengan pahala mengkhotamkan Al-Quran 30 juz. Yang kedua, baca apa tadi? Sholawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para nabi yang lainnya. Yuk kita baca sholawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Yang ketiga, memintakan ampun untuk diri kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita semuanya, baik yang telah wafat maupun yang masih hidup, semuanya dimintakan ampun. Yuk kita baca. Allahumma gfir lana junubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shigara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Yang ketiga, ini padilahnya sama dengan padilah kita mengerjakan ibadah haji dan umroh. Yang ketiga, baca tasbih al-baqiyatus sholihat, tasbih yang paling disukai oleh Allah. Karena di dalamnya ada kalimat tasbih, ada kalimat tahmid, ada kalimat tahlil atau tauhid, atau kemudian ada kalimat takbir, ada kalimat tabari. Ya kalau bisa bacanya 3 kali, ulah sekali ting. Ya 3 kali bacanya ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Kita pakai nada, pakai nadom, pakai apa? Pakai irama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca 3 kali sebelum tidur. Nah yang tadi itu langgamnya langgam almarhum Ustadz Arifin Ilham. Nah sekarang supaya seneng kita pakai langgam Ustadz Jepri Al-Bukhari. Beliau juga sama ya, suka bersolawat, suka bertasbih. Nah supaya seneng langgamnya kita pakai sekarang, yuk kita baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya yakin almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari, almarhum Ustadz Arifin, saya yakin seneng dia, seneng ini langgam dia dipakai sama kita. Bapak punya kesukaan, kemudian kesukaan kita waktu di dunia, ya kita punya kesukaan di dunia nih, kemudian kita meninggal. Nah kesukaan kita di dunia ada yang meneruskan, seneng nggak? Misal bapak suka hadir, suka ngaji, terus bapak meninggal, anak bapak ada yang meneruskan, suka ngaji, seneng nggak? Pasti seneng di alam kuburnya itu, seneng. Iya, soalnya anaknya belum meninggal sih ya, jadi belum tahu ya. Ya makanya masa dikasih tahu ini. Kalau saya kan belum meninggal juga udah tahu saya Pak. Beda saya Pak. Belum meninggal tapi udah tahu. Baik para jamaah, demikian tali kita pagi hari ini. Kurang lebihnya Al-Bakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun singkat, mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita bahas dari ilmu agama berdasarkan Quran hadis, mudah-mudahan dari awal sampai akhir semuanya tidak ada yang sia-sia oleh Allah, dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang serta hidayah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup tali kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya
Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji aqbata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi pampana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhabbatin minal fitani wa muhabbatin minal fitani Allahumma sabitna ala sabili habibikal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Ya Allah, tetapkanlah kami, teguhkanlah kami di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas sunnah beliau, juga di atas sunnah para sahabat al-khulafa'ur rasyidin. Allahumma ya Allah, sabitna, tetapkanlah kami ala sabili habibikil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Rabbana zidna ilman nafi'an mal hidayah wal barakah. Rabbana zidna malan kasiran halalan thayyiban mutayyiban wasi'an mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.